Dirga kemudian berkata, "Putri, apa kamu tahu semua hal yang Randy lakukan? Ketika kamu menikah, kamu bahkan tidak tahu identitas aslinya. Belakangan, identitas aslinya ternyata berbeda dari yang dia ungkapkan kepadamu. Coba pikirkan, kenapa dia menyembunyikan itu darimu? Ketika kami menikah, itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Terlebih lagi, kami adalah orang dewasa. Dia tidak memaksaku untuk menikah dengannya, itu sepenuhnya keputusanku. Aku menyukainya, dan tidak masalah dari keluarga mana dia berasal. Saat itu, aku tidak memberitahunya banyak hal juga, tapi dia memberitahuku bahwa masa laluku tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya peduli dengan masa depanku." Putri Bramasta berseru tanpa berpikir. Sejak awal, dia telah memilih untuk menikah dengan Randy. Dia tidak pernah memaksanya. Mereka sudah lama menikah, dan putri kecil sudah berusia 4 tahun. Dia punya anak lagi dalam perjalanan. Apakah dia benar-benar akan menuduhnya hanya karena dia tidak membicarakan masa lalunya? Kamu tidak memberitahunya, tapi dia bisa menyelidikinya. Dia tahu segalanya tentangmu. Kalau tidak, apa menurutmu dia akan menikah denganmu semudah itu? Semakin Putri Bramasta membela Randy, Dirga semakin marah. Suara Dirga semakin keras, tetapi Putri berteriak lebih keras, "Jika aku Randy, kepala Sandiga Group, aku akan menyelidikinya juga." "Oke, kalau begitu jangan bicara tentang masa lalu, mari kita bicara tentang sekarang." PM Corporation diakuisisi oleh Sandiga Group, yang berarti Randy adalah bos sebenarnya. Apakah dia pernah memberitahumu tentang itu? Dirga gemetar karena marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa untuk membantah Putri Bramasta. Sandiga Group telah membeli melalui PM, jadi Randy bos besar PM Corporation? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat wajahnya yang terkejut, Dirga tahu bahwa Randy tidak memberitahunya. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Faktanya, jika Calvin tidak sengaja menyebutkannya, dia tidak akan tahu bahwa Randy masih menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Dia melanjutkan, "Di luar pekerjaan, dalam urusan sehari-hari, apakah kamu benar-benar mengenal Randy?" Putri Bramasta melanjutkan memihak Randy, "Dia pasti membelikan PM untukku. Dia tahu aku suka mendesain, jadi..." "Putri, cukup." Dirga menendang meja kopi dan meraung, "Jangan cari alasan lagi untuknya." Putri Bramasta gemetar, dia ingin membantah Dirga tetapi dia terdiam sesaat. Dia hanya bisa menatapnya dengan mata kristal besarnya. "Seperti yang kukatakan, aku akan memberitahumu apa yang kuketahui. Apa yang kau lakukan dengan itu adalah pilihanmu. Kau tidak percaya bahwa dia membunuh ayah kita, tidak apa-apa. Kau dapat terus menjalani kehidupan baikmu dengannya. Aku tidak akan menghentikanmu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Hanya saja, dia tahu bahwa ada kemungkinan dia tidak ingin melihat saudara perempuannya lagi." "Kakak, kamu bisa pergi sekarang. Aku perlu sendirian." Dirga menunjuk ke pintu. "Kak, percayalah padaku sekali lagi. Randy tidak akan berbuat seperti itu. Apakah aku salah menuduhnya? Akankah ayah kita berbohong padaku sebelum dia meninggal? Putri, sadarlah. Mungkin Randy hanya menunjukkan sisi baiknya padamu. Mungkin ada sisi buruk yang tidak dia perlihatkan padamu. Kamu tidak akan pernah melihatnya. Aku tidak tahu betapa buruknya dia. Mungkin suatu hari aku akan melihat semuanya dengan jelas, dan hari itu mungkin juga hari di mana aku akan berakhir seperti ayah. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati." "Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Randy tidak akan pernah bisa melakukan itu. Dia tidak akan pernah melakukan itu." Putri Bramasta menggelengkan kepalanya dan melangkah mundur. Dia tidak mengerti Randy, tapi dia percaya padanya. Cintanya pada wanita itu terasa begitu nyata. Itu nyata. Siapapun bisa berbohong,
tetapi mata adalah jendela jiwa yang sesungguhnya. Randy memandangnya dengan ketulusan dan kelembutan. Bagaimana dia bisa berbohong padanya? Selain itu, dia tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Dia tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Dia adalah pemimpin Sandiga Corporation. Dia memiliki kekayaan, kekuasaan, dan reputasi. Ada banyak wanita di sekitarnya yang mencoba naik ke tempat tidurnya. Kenapa dia memilihnya? Dia memiliki segalanya. Mengapa dia berbohong kepada seseorang yang tidak memiliki apa-apa? Apakah itu hanya untuk bersenang-senang? Apakah dia hanya menganggapnya sebagai orang bodoh? Tidak mungkin. Randy adalah orang yang sibuk. Dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan orang yang tidak dia pedulikan. Dia selalu kewalahan dengan pekerjaan, dan dia selalu bekerja hingga larut malam. Dia tidak punya waktu untuk hal yang tidak berguna. Tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang dikatakan ayahnya sebelum dia meninggal. Ayahnya tidak mungkin berbohong. Tidak tepat sebelum dia meninggal. Jika suatu hari, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Dirga mengubah topik pembicaraan. Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, kamu akan selalu menjadi kesayangan ayah. Kamu akan selalu menjadi adik perempuanku. Kakak, terima kasih telah datang. Dirga melambaikan tangannya. Kemudian dia berbalik dan memasuki kamarnya. Dia membanting pintu di belakangnya, mengabaikan Putri Bramasta. Dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang akan dia sesali. Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan memaksa Putri Bramasta melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Kakak, kamu bisa pergi sekarang? Dia tidak ingin melihatnya sekarang. Ayo, pergi saja. Putri Bramasta menghela napas. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Dia mengerti reaksinya. Kata-kata terakhir ayah mereka tidak mungkin bohong. Petunjuknya pasti ada pada si pembunuh. Mungkin, bisa seperti apa yang dia asumsikan. Pembunuhnya berpura-pura menjadi Randy, oleh karena itu ayahnya salah mengira Randy sebagai orang jahat. Dia bangun, tapi kakinya terlalu lemah. Dia tersandung kembali. Perutnya terasa tidak nyaman, ia mengalami kontraksi. Kontraksi, bayinya, memikirkan anaknya, jantungnya berdetak kencang. Tidak, dia harus menjaga bayinya tetap aman. Dia harus pergi ke rumah sakit secepat mungkin. Kakak, aku sedang tidak enak badan. Ikutlah denganku. Dia ingin Dirga mengantarnya ke rumah sakit, tetapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, dia mengabaikannya. Dia menggertakkan giginya. Dia menahan rasa sakit dan turun untuk mendapatkan taksi. Ketika lift mencapai lantai pertama, dia menabrak seorang pria ketika dia keluar. Dia baru saja akan meminta maaf, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia segera menelan kata-katanya dan terus berjalan. Itu adalah Henry dari PM Corporation. Dia meraihnya dan berkata, "Kenapa? Kamu akan pergi begitu saja tanpa mengatakan maaf. Biarkan aku pergi." Putri Bramasta ingin menyingkirkannya, tapi tubuhnya terlalu lemah. Dia tidak bisa menggeliat bebas. "Ada apa? Apa kamu sakit?" Wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Henry menunjukkan sekilas kekhawatiran yang langka. "Aku bilang lepaskan." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasa pusing. Gambar Henry berubah menjadi buram. Kepalanya berputar. Perlahan, dia pingsan. Priscilia dan putri kecil tidur sampai larut pagi. Ketika mereka bangun dan turun, mereka melihat Kenzo duduk sendirian di ruang tamu, menatap ke angkasa. Keluarga Sanjaya memperlakukan Kenzo sebagai keluarga mereka sendiri. Para pelayan menganggapnya sebagai tuan muda mereka. Namun, dia masih belum terbiasa. Kehidupan sebelumnya benar-benar berbeda. Tinggal di rumah sebesar itu adalah mimpi yang jauh bagi keluarga kandungnya, bahkan setelah beberapa generasi bekerja keras.
Tidak hanya tempat tinggal yang berbeda, tetapi keluarga juga memiliki kebiasaan gaya hidup yang berbeda. Jadi jika dia benar-benar ingin mengintegrasikan dirinya ke dalam keluarga ini, dia harus bekerja keras. Kenzo, apakah kamu sudah sarapan? Priscilia memegang tangan putri kecil dan menyapanya saat mereka melewati ruang tamu. Ya, dia membalas. Dia melirik Priscilia dan kemudian menatap putri kecil. Dia benar-benar ingin berbicara dengannya, tetapi tampaknya putri kecil agak jauh darinya. Dia membuka mulutnya tetapi tidak ada yang keluar. Priscilia melanjutkan, "Ini akhir pekan. Kamu tidak perlu pergi ke sekolah. Lakukan apapun yang kamu mau. Ini rumahmu, jangan malu-malu." Kenzo mengangguk. "Oke, Nona kecil, sarapan sudah siap. Apakah kamu mau sekarang?" Sarmila berkata sambil tersenyum. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.